Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kalau kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para Tuhan kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, umur yang panjang. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian majelis taklim Masjid Siratul Jannah yang insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan daripada salah satu penyakit hati, di mana penyakit ini adalah termasuk adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Apa penyakit tersebut? Di antaranya adalah penyakit bakhil, bin kikir, bin pamalar, bin panggisit. Nah, jadi banyak binnya dari. Jadi telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, al-bakhilu la yakhlu min ihdas sabi'in. Jadi kata beliau bahwasanya adalah orang yang bakhil itu tidak akan terhindar daripada 7 hal. Jadi orang termenang pamalar 7 hal ini pasti ditemunya ujar sini. Apa yang kedua itu? Yang pertama kata beliau, imma ayyamuta fayarithuhu man yadlulu malahu wa yunfiqhu li ghairi ma amara Allah ta'ala. Jadi kata beliau, dia nantinya akan mati, kemudian hartanya itu diwarisi oleh yang membelanjakannya untuk keperluan di luar yang diperintahkan Allah. Nah, ini jatah bagi orang pamalar. Sebab ketika Allah Ta'ala memberikan kita dengan nikmat tersebut ada 3 bagian. Ketika seseorang tersebut menggunakan, membelanjakan nikmat tersebut, dinikmatinya, maka itu akan menjadi nikmat tersebut menjadi kotoran nantinya. Namun ketika nikmat yang Allah berikan disimpannya dengan
nantinya akan menjadi warisan. Ini presiden kita di antaranya ujar Abu Bakar Siddiq presiden, maka orang tersebut pasti kena mati. Dan ketika orang yang mewarisi ini, maka mereka akan berlomba nantinya. Berlombanya apa? Saling hendak mendahului anak yang paling banyak. Bayangkan yang ketika Anda sekiranya ada seseorang yang memiliki harta yang luar biasa banyaknya, namun ketika dia memiliki anak-anaknya tadi ternyata akan menjadi manfaat ke sendirinya. Tadi dididiknya dengan ilmu agamanya, tadi diajari dengan adab segala macam. Maka ketika kita meninggal dunia, jangan harus diri kita dengan diurusnya. Dan diurusnya apa tuh? Warisan dicarinya. Dalam keadaan kita tergeletak tanpa daripada nyawa ruh kita melihat dunia, kita tangis ketika melihat daripada anak-anak kita berlomba mengelola daripada harta yang kita tinggalkan. Namanya kita akan lagi apa? Ketika sudah diperolehnya harta tersebut, ternyata harta tersebut digunakannya untuk jalan yang akan diridai oleh Allah Ta'ala. Siapa ruginya? Kita ruginya. Maka daripada itu, ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat, selain kita nikmati, sebelum selain kita simpan, maka kita ambil dari jannah, kita nikmati daripada nikmat tersebut. Tapi jangan terlupa menjadikan nikmat tersebut sebagai jembatan sarana kebahagiaan kita di akhirat. Dan terkadang kita terlupa tadi. Maka ingat ini, dan ini ruginya kita. Yalah, boleh kasihkan, kasihkan benar. Padahal kenapa? Belum tentu ketika kita meninggal dunia, karena kita diingati oleh anak kita, belum tentu. Kalau orangnya kurang daripada pendidikan agamanya, bisa jadi kita kada digenangnya lagi, kada diingatinya lagi. Padahal diceritakan di dalam kitab Anu Talibin betapa mengharapkannya seseorang yang meninggal dunia, ketika yang mendatangi dari satu pintu ke pintu rumah yang lain, yang menjerit, berteriak, meminta, memohon dengan orang-orang yang menempati rumahnya. Riaknya nih, wahai orang-orang yang menempati rumahku, nama dia ini rumahku, nama mereka harta-harta peninggalanku, wahai anak lakiku, anak-anakku, nama hulunya mencintai, ingatkah kepada aku? Sekarang aku ada dalam persendirian, mengharap betul-betul bantuan daripada peninggal. Berapa kali diceritakan di setiap malam Jumat yang mendatangi pintu-pintu rumah daripada orang-orang dikenalinya, yang disayanginya dulu. Berapa kali ini menjadi 1000 kali dia dalam semalam itu, bayangkan. Nang dikuliaki, nang digiau mendengar, ada heran-heran, ada ibu-ibu. Nah, baiklah, mau kita mendengar, kita bisa 2 ibaratnya. Ya Allah, untuk kita dengar juga, bangga deh. Menjeritnya, menyatakan, sehingga ketika roh itu tadi datang, kadang diherani, kadang apa-apa, sampai 1000 kali pemberian nih. Memanggil orang di rumah, larang-larang di rumah nih. Kenapa diucapkannya? Kena berikan terima kasih kepada kayak kami. Kayak apa? Kedua, Anda yang ingin terjadi dengan diri kalian, kayak ini kayak apa rasanya? Jadi kita hati-hati kita jangan berarti kita benar tenang aja. Dikit anak buat kena dikit yang senang baik bersama pada dulu. Artinya apa? Baik menyiapkan amal-amal, saluran amal baik-baik dulu. Masalah dikirimi orang itu adalah gampang aja terlebih. Yang penting dulu kita nak kita bawa ini namanya nak utama bujur-bujur. Nak kita bujur-bujur biasa menyelamatkan dengan daripada diri kita. Ini nak kita harapkan tanam. Maka kita tadi kan keasikan gitu Pak. Oleh lantaran asik, lantaran terlena tadi akhirnya apa? Kita juga kena menimbulkan suatu penyesalan dengan diri kita. Itu nomor pertama.
yang mana penguasa yang jahat ini akan merampas hartanya setelah menyakitinya dulu. Nah, jadi orang yang bakil ini tadi, yang kedua ini akan disakiti oleh penguasa yang jahat yang kejam dengan dirinya. Artinya apa? Di setiap daripada usahanya apa yang dia usahakan, maka akan dipersulit oleh penguasa tersebut. Bisa jadi macam-macam problema lainnya kan. Supaya apa? Supaya menggugurkan dengan orang tersebut, sehingga ketika gugur namanya tersebut bisa jadi akan mengeluarkan daripada berbagai macam banyak biaya. Makanya apa contohnya? Contohnya tadi bisa menyokong tadi. Padahal sebelum menyogok jelas sudah dilarang, baik yang menyogok ataupun disogok sama orang yang berada dalam fitnah sudah. Artinya mana di dalam neraka. Itu jelas sudah. Maka itu sudah nasib bagi orang yang bakhil. Orang bakhil tidak mendapatkan demikian. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ayu khayyiba syahwata tubsitu alaihi malahu. Jadi yang ketiga ini, Allah akan membangkitkan nafsu syahwatnya sehingga memusnahkan hartanya. Nah ini bahaya. Orangnya ujar kita banyak harta, berduit, cuma oleh lantaran pamalan maka dibangkitkan hawa nafsu. Makanya Pak, mohon maaf umpamanya sudah memiliki kedudukan, sudah berkedudukan, hendak lagi yang lebih tinggi. Contoh umpamanya, mohon maaf, makanya kita umpamanya disunahkan ya Allah. Nah, sudah bagus kedudukan, sekalinya hendak lagi pimpinan Pak. Dianggap sudah jadi daripada anggota DPR, sekalian apa? Hendak lagi tinggi. Maka menjawab pulang apa? Jadi wakil bupati. Begitu diangkat jadi wakil bupati, hendak pulang jadi bupati pulang. Nah hendaknya ini hendaknya. Nah hendaknya ini hendaknya ini mau pada modal. Maka ini beri betul tidak lah. Beri betul dia. Kenapa ngerinya? Terkadang ini Muhammad terkadang kita ini adanya menggunakan kesempatan berani biro ya ini memang iya lah. Nah, ini menguras dua harta. Iya kan? Andai seseorang tersebut umpamanya nih, sampai tagadai rumah, nah tagadai rumah, tagadai mobil, pas ada berhasil tenaga kita dipuji gilaan dirinya. Ya Allah, nih dibangkitkan nafsunya oleh Allah Taala, sehingga menghadirkan dengan hartanya tadi. Ini hati-hati benar mungkin. Jadi kenapa antara nafsunya tadi tinggi, hantar lagi berlebihan. Dan hati-hati bahwasanya Rasulullah sudah mengatakan dengan umat-umatnya, apa aja Rasulullah mengatakan, satakunu min ba'di umara'u yaqdubuna wa yaslimuna. Ujar Rasulullah namanya, sesungguhnya nanti akan ada pemimpin berdusta dan berbuat zalim. Ini Rasulullah memandangkan pada jalur kan. Rasulullah memandangkan sehingga Rasulullah mengancam apa? Faman saddaqahum bi kadzibihi wa 'anahum 'ala dzulmihim. Maka Rasulullah barang siapa yang membenarkan, membenarkan dengan kedustaannya, lalu membantu mereka di atas kezalimannya. Artinya penjabarannya buat kandidat berdiri ya Allah, buat pendukung-pendukungnya jangan nyala. Nah, nanti pendukung-pendukungnya di rumah benar dia lah. Iya, lagi rumah benar dengerin aja nanti. Nah jadi ini jangan ke rumah benar. Kenapa ya Rasulullah? Maka ya Rasulullah menyatakan bila mendukung dengan pemimpin yang zalim, nama tujuh berdusta orangnya, berdusta, maka ujar Rasulullah
maka dia tidak akan termasuk daripada umatku ya Rasulullah, ada termasuknya umatku, dan aku ya Siddiq tidak termasuk daripada dirinya, ada diakui Nabi kita. Nabi pada kan ada diakui, jadi ada dibenarnya. Bila kita tahu banyak orang menjaga kita dukung itu orangnya jadi terus saja ya, dosa jalan. Dosa ibaratnya kita jadi tim sukses. Nah, pamitnya yang kalau mau apa itu menyampaikan anak cari dulu bacakan benar ya mau kalau kita cari dulu ada ini urutan gitu hantam dia mau diundang udah urusan itu menyampaikan benar ya salah orangnya dia makanya kita itu menyampaikan nah bukan tim sukses artinya bagi umumnya sampai mohon maaf kalau ingin meminta KTP kakak bisa apa sujudin itu tadi ya kalau kan ini betul itu kalau bisa jadi negara itu hati-hati benar untuk sukses juga. Lalu ya Rasulullah mencatatkan bila yang memperbuat demikian aku ada termasuk kejadian daripada mereka dan tadi kamu Nabi di umat maka ya Rasulullah walam jarid alal haudi maka ujar Rasulullah dan dia tidak akan datang ke telagaku yang ada di surga. Jadi kan bakalan kita dapat telaganya Rasulullah. Maka telaga Al-Kautsar lebih. Kalau dah minum sedikit dia maka orang tersebut tidak akan mengalami suatu kehausan dalam dia. Kita harus jauh-jauh memikirkan nama itulah nama galutnya. Kada usah sampai nampak masak banyak tuh. Kada usah sampai kita bertawaf sebulan kita berusaha tawaf banyak banget ya tuh waktu acara semalam di sini nah waktu belum murid di lapangannya kayak kebanyakan ya nah berkelutnya tuh manusia tuh ya Allah ulun kebetulan termasuk tuh membawa anak ke permainan masuk pembawaannya ada awal dia saking banyak manusia tuh tak tahu lebar kebanyakan tuh masih kawan parkes kita tuh masih kawan tak STV dua orang itu pun berkumpul bujur-bujur ada bahkan nomor-nomor pada huruf sore-sore dibampal bertungguan jadi masing-masing pencintanya yang Allah masing-masing bujur-bujur ya Allah itu bayangkan jadi sudah dinyatakan diangkat dengan kita dan puja Rasulullah mengatakan lagi ayyuna ra'in gasyara'iyatahu fahuwa finnar maka ujar Rasulullah siapa saja yang menjadi pemimpin yang menipu daripada rakyatnya maka fahuwa finnar maka dia akan masuk ke dalam neraka yang dikira tadi mesti pemimpin kita nih Arab segala macam jangan kamu yang pijar kita nih bahayanya dengan petang-petangan kita jadi dengan orang untuk saat ini nyamannya kan kita tapi ketika sudah masuk pada tujuan mencari kita merasakan betapa ngerinya setelah kita mengetahui hal ketiga dan itu lagi ngerinya tadi kita ada di video nah utamanya tinang dia juga dan jadi tim sukses tadi jauh lah. Kemudian yang berikutnya lagi ujar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selain itu Allah yang keempat ayatu walahu lakin fi binain aw imaratin fi ardin kharabin wa yasabu bihi maluhu. Kemudian yang keempat dia sendiri yang mempunyai kemauan untuk membangun atau memagar daripada rumahnya di tempat rawan yang menyebabkan hartanya menjadi musnah. Jadi dari situ mendapat orang-orang yang bersifat pikir, orang-orang yang bakhil, ini jarang nanti berkumpul dan orang masih jauh. Betul rumah itu yang tinggi bagainya, kira-kira tidak ada yang masuk. Ya Allah, takutan benar ya. Makanya dia belum subah dulu lah. Begitu bamalan di rumah orang sugi jualannya. Berarti kan masih belum zaman ada yang kayak kita CCTV segala macam yang Allah balik. Jadi lu begitu diantar di kamar bagian muka dengan benar. Kenapa ulun tentang keluar
keluarnya tadi jadi tanya nak minum aus banyak dapur kalau mikir beliau membuka dapur sama tawangannya iya berbunyi nang kaleng-kaleng itu kaleng-kaleng itu kita tarik kok berbunyi betul kaget jadi ditarik kalau begitu menarik itu ada berbunyi jadi artinya tuh ada orang mau lawan artinya tenang lah makanya itu guling tenang lah makanya itu jadi kepikiran banyak kepikiran benar ya Allah lah kepikiran benar ternyata benar tuh maju kayak juga ingatnya ulang sugi itu saking hati-hatinya tuh saking hati-hatinya takutan kalau tidak hilang kalau tidak dijuta orang segala macam ya nah jadi hati-hatinya sampai dipasang badan kayak itu supaya apa tadi supaya tahu kalau ada orang yang masuk Allah dari bertemu itu di rumah tuh kita ada di rumah di dalam rumah mulai kan ada lagi pakai itu pasti CCTV ya kan CCTV kan tanya manjol ini ya Allah itu beda jadi udah itu tuh jadi kita tuh hatinya tuh kada diberikan ketenangan orang kayak itu tuh ya rasa was-was harus hati benar ya hati benar bukan benar nanti dijadi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, wajasnya awal balahu diyatun min naqdatid dunya min walakin aw hadakin aw syarikatin wa ma asbaha dzalika. Jadi yang kelima, ia nantinya akan tertimpa suatu musibah di dunia. Jadi di dunia ini dibakarnya, namanya apa dibakar? Ujar sedikit semacam daripada kebanjiran. Jadi bisa kebanjiran, ditimpakan oleh Allah Taala, bisa kebakaran atau pencurian, kemalingan orang dan sebagainya, macam-macam. Orang kayak itu tadi. Jadi kita timpa macam-macam. Oleh kenapa? Oleh lantaran daripada kebakilannya tadi. Makanya ujar Rasulullah kan mengatakannya, menyebutkannya. Ujar Rasulullah mengatakan apa? Asy-syaqiyu qaribun min Allah, qaribun min rahmati, ba'idun min 'adzabihi. Orang yang dermawan itu, ujar Rasulullah apa? Orang tersebut adalah dekat dengan Allah. Kalau orang itu sudah dekat dengan Allah Ta'ala, berarti orang itu terpelihara. Ya Allah terjaga Allah, baik hatinya, baik dirinya, baik keluarganya, baik yang lain-lainnya, baik hartanya, terjaga ini oleh rahmat Allah Ta'ala. Lalu apa yang Rasulullah bilang? Qaribun min rahmatihi, parah dari rahmatnya Allah. Tak benar orang itu. Benar kata Allah. Ba'idun min azabi, dan jauh daripada azabnya Allah. Orang nang dermawan, nang bersifat dermawan. Tetapi sebaliknya, udah sini wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmatihi, ba'idun min azabihi. Jadi kebalikannya. Orang nang bakhil, nama dari sifat bakhil itu adalah kata Rasulullah adalah jauh daripada Allah. Jauhnya jadi berarti kita ada pemeliharaan berarti ada terjaga dari kita, ada terjaga bini anak kita, keluarga kita, harta kita pun ada terjaga juga oleh jauh. Nah memberikannya jauh daripada rahmatnya Allah Taala, jauh qaribun min ajali, parah dengan ajalnya Allah. Nah itu tadi bisa kehilangan, bisa kebakaran, bisa segala macam itu tadi. Jadi kebalikannya. Dan orang yang bakhil itu nyata ujar Rasulullah mengatakan apa? Ra'aitu maktubun ala babil jannati, maka ujar Rasulullah, aku melihat tertulis atas suatu pintu di surga. Itu tulis di pintu surga mana? Tulis. Nah, bagi tulis itu anti muharabatun, dikatakan ala kulli bakhil. Bertulis pintu surga. Engkau surga diharapkan. Diharapkan bagi siapa? Bagi tiap-tiap orang yang bakhil. Bertulis. Jadi artinya apa?
kalau bakalan masuk surga sudah. Oleh Nabi padahkan sudah ya. Padahkan kalau ini mesti jadi ulama segala macam, orangnya alim segala macam kan. Udah ahli surga ada. Kenapa jadi demikian? Sebab puja Rasulullah, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sya'ata rahmatillahi wa ridwani. Sesungguhnya awliya Allah Ta'ala itu mendapatkan daripada keluasan rahmatnya dan keridaan daripada Tuhannya itu apa? Bukan dikasratil ibadah, bukan dengan banyaknya ibadah. Jadi kalau banyak ibadah ada sifat kita ni kan, dia tadi nombor khil itu tadi buang, nombor khil itu tadi bukan banyak ibadah. Walakin tanuha bisakhawatin nafsi, yang mendapatkan daripada rahmat dan keridhaannya Allah itu adalah disebabkan lantaran kerendahan hati wal istihanati di dunia, kemudian dan pemurah hati dermawannya dengan dunianya. Nah, jadi bila kita hendak dimuliakan Allah, hendak jadi awliya Allah Ta'ala itu tadi adalah jangan terlepas daripada sifat dermawan itu tadi. Nah, dermawan artinya begitu kita berderma itu tadi bukan mengharap sesuatu hal. Jangan sampai mas ada keperluan hanya dermawan, hanya aku menggunakan ini itu, cuma ada embel-embelnya pun ada itu. Udah ada tujuan hanya bangsul majelis taklim, betul mau ada kita nih. Sudah ada keperluan, ada lagi cuma orangnya. Salahnya jalan. Tujuannya, jadi tujuannya itu bukan sudah. Apa punya berapa anak sekian berapa cuma ingati. Nah, ini ingatilah yang kalian ingatkan. Jadi ini nangali ya. Artinya kita hendak mengharapkan daripada gesan amal akhirat kita, jadinya rusak oleh tujuan kita adalah dunia aja. Allah yang orang adalah jangan sampai demikian. Bahkan orang demikian itu tadinya akan menipu dengan dirinya, merusak dengan otak pikirannya kita. Jadi kita ingat timbul masuk rumah sakit, nah disediakan orang tu ya lah, malahnya orang macam. Oleh kenapa jadi? Oleh lantaran tadi apa yang disumbangkannya, apa yang diberikannya, apa yang disedekahkannya tadi ada embel di balik semua itu tadi, ada sesuatunya. Makanya begitu kan dikabulkan orang tadi, lalu timbul penyakitnya tadi. Yang orang banyak pula kata orang, banyak pula dia, oh maaf terkira apa begitu yang hendak jadi gubernur, begitu yang hendak jadi bupati, korban begitu segala macam. Ternyata pada tercapai apa yang diinginkannya, ada yang kegilaan jadinya. Nah banyak tuh pasang kita di kampung, banyak pula. Ada yang sampai berjalan kurang, akhirnya tahu lagi apa-apa di bawah dalam atau rumah dia di rumah dia. Nah, lingkungan yang ringan lagi, stres dari kita. Akibat apa tadi? Salah menggunakan tadi. Akhirnya menggunakan dengan diri seorang dan diminang kita kadang-kadang turunkan. Yang Allah boleh ada kesalahan kita sekarang. Maka daripada itu tadi kita gunakan harta yang Allah berikan tadi untuk memperbaiki daripada segala hal, utama di dalam hati kita. Insya Allah, bila mana kita bagus daripada apa yang kita berikan, insya Allah akan berikan oleh Allah Ta'ala nantinya dengan lebih baik. Tetapi bila tujuan kita ada harapan untuk selain daripada demikian kebaikan, tujuan dunia, maka hal tersebut akan justru sebaliknya menimpa dengan dirinya. Jadi mengharap tuh bakalan merugikan nanti kita semua. Ya itulah. Jadi jangan kita menggunakan ini tinggal 8 menit daripada orang disatakan. Mau disatakan. Paham bertanya? Kalau bertanya, nyala. Paham ya? Kalau habis jalannya. Anak paham yang bertanya berdasarkan kan? Nah, ini boleh sedikit kisahlah. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Muqadirah, dinukil di dalam kitab Anisul Mu'minin. Di situ ada diceritakan
begitu ini kawin ini tadi kebetulan belum cerita memiliki anak. Ringkas cerita, ketika seseorang ini kaya ini tadi hendak makan makanan dari kita, dia nak makanan jadi ada orang mengatur makan nih makanannya belah ayam belum kecap. Jadi kata mau takajud sih di sini takajudnya tadi bocah Allahu Akbar aja sih nyari mendengar Allahu Akbar mantapnya tadi jadi mantap bersuah yang hidup orang ini. Yang orang ini beri keinginan tadi. Ada beberapa kemudian pulang ada pulang mantap pulang. Nah ini mau pada takajudnya ini tadi. Jadi jangan gini. Wahai suamiku tercinta, ada orang mengatuk hujan lagi, jam buka lawan. Berangkatlah si istri dari membuka, dia buka sepan pengemis. Bisa dia umum minta makanan sekedar untuk mengganjal umum kelaparan benarnya. Nah, dia si pengemisnya tadi, begitu tunggu-tungguan lah, ulun hendak kepada dengan ulun. Dia ditutup 6 bini ini tadi masuk ke dalam memakai dana lagi. Ada pengemis dua minggu ini anak minta nih makanan sedikit aja nih, ingin lapar, hujannya nanti kan makan benar. Aku ini lagi mencari membalakan, nah baru malam ini banget tadi, pada makanan berlipat, tak awalnya lagi. Nah, biasa apa jadi bikin makanan banyak nih kita berdoa aja nih kita habis, ada banyak ada awal, biar aja pada kita sebarang. Maka ketika diucapkan oleh lelaki itu demikian tadi, maka berangkat tak si istri tadi memadakan dan orang mematok pintu tadi. Mohon maaf ulun, hujan ini rupanya nong bini ini tadi bagus, sudah lampunya adabnya tadi nah. Kadang namanya lelaki, hujan bini tadi mohon maaf, ulun kada mau berbiar apa-apa untuk saat ini, jadi ulun mohon maaf ya. Artinya ini tadi oleh lantaran daripada apa yang mau sampaikan ternyata lagi ulun ini kada sepemahaman dengan ulun, jadi mohon maaf saya maafakan bila lagi ulun atas kesalahannya doakan naik maka yang hati hancur si pengemis ini tadi ucap. Jadi kita apa nih mau kita rajin kan ngomong itu pemalar mudah-mudahan ini mudahan itu belum macam-macam nih bulan besok itu bisa lengkap nih. Setelah beberapa masa kemudian maka seorang kaya nang pamangala ini tadi menjalani hidup kehidupannya nang tadi usahanya maju perlahan-lahan mulai unggul, bisnis mulai nongkrong turun akhirnya apa akhirnya terlepas bini akhirnya apa bercerai bini mulai apa ada sambung lagi hidup ini mulai apa habis barang dijual habis barang oleh lantaran bercerai berikan si perempuan ini tadi nabi ini dari kampung begitu yang boleh ini tadi tidak lama kemudian bertemu dengan seorang pemuda maka ia menikahlah si perempuan nang baru dari pemuda tadi kawinnya dia kawin ini maju kemudian tadi usahanya bisnisnya lancar maka membangunlah mereka rumah mekar di kota. Nah kalau terjadi pulang kemudian dia sebaliknya pulang berbaya asik makan namun baru tidak mengatur rumah. Ketika mengatur rumah ini tadi hujan lagi wahai istriku tersayang pada orang mengatur rumah bukayakan siapa dia buka dia mau buka begini bisa ulun minta nih. Nah sekadar bisa ulun makan rumah para benang dia turun di atas mantan lagi seorang mantan laki dilihatnya bayi melihat mantan laki ini katanya istrinya ini deh masuk ke dalam dia masuk ke dalam hujan laki ini kenapa ini menangis kisah aku udah hujan dingin nih melihat orang yang sambut kenapa ini nanti ini kalau lihat nama matok pintu rumah kita nih matok rumah kita ini mantan laki urut kayak apa urut anak sambung ke dekat jangan lagi beri hendak apa itu beri jangan apa beri terus nama lagi sedihnya tadi sehingga dia benar laki naga itu tadi kan tadi yang langsung lagi ini
Ada adalah lagi menangis. Ya menangis lagi. Kenapa jangan ini menangis? Tahulah jangan lagi. Aku pernah dulu motor rumah balikan. Ternyata dia nangis orangnya mengusir dulu. Nah, baliknya nah. Ini sini, tapi sini aku ada dendam jenazah tadi. Inilah hikmah daripada apa yang diperbuatnya dulu. Alhamdulillah dengan kejadian tersebut Allah angkat derajat tapi Allah tidak miskin. Berikannya kepada hanya. Jadi oleh lantaran kita bermurah hati dengan hambanya Allah, maka kita pun diberikan kelapangan oleh Allah Taala. Artinya apa? Rahmatnya itu datang dengan sendirinya. Oleh lantaran daripada kebaikan hati kita tadi. Maka daripada itu kita berusaha semaksimal mungkin. Artinya apa? Jangan sampai sifat nampakir, sifat nakir ini ada di dalam hati kita. Sebab ini adalah termasuk sifat yang sangat dibenci oleh Allah Taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, kada bakalan masuk surga orang yang memiliki sifat bakhil tersebut. Nah mungkin demikian dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kesurangan dan kelelapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.